Assalamualaikum semua, apa kabar? Ya, pernah nggak sih tiba-tiba tuh penghasilan dari YouTube tuh terasa menurun ya? Ataupun short udah rajin upload tapi nggak nambah-nambah views-nya ya? Oke, jangan panik dulu ya. Bisa jadi kawan-kawan tuh belum tahu ada 5 kebijakan baru YouTube di tahun 2025 ya. Ini yang diam-diam itu mulai berlaku dan kebijakan ini bukan cuma perubahan kecil ya, tapi bisa jadi mengubah cara main banyak kreator. Kalau kawan-kawan tuh belum tahu, yuk kita simak video ini sampai akhir, karena satu kebijakan saja bisa bikin channel kita tuh melesat ya, atau justru tenggelam. Yang pertama, sistem monetisasi baru ya, 500 subscriber dan 3.000 jam tayang untuk program partner. Itu akhirnya merombak sistem monetisasi besar-besaran di tahun 2025 ya. Kalau dulu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang jadi syarat wajib untuk bergabung ke partner YouTube, sekarang udah berubah ya. Mulai pertengahan tahun 2025 ya, YouTube mulai membuka jalur akses baru lewat angka yang lebih ringan ya, yaitu 500 subscriber dan 3.000 jam tayang dalam waktu 12 bulan terakhir ya. Jadi jangan salah ya, ini bukan potong kompas ya. Akses yang diberikan lewat jalur ini lebih terbatas ya. Contohnya hanya bisa monetisasi lewat super thanks, super chat, dan membership saja. Iklan belum otomatis aktif ya, kecuali sudah naik ke level berikutnya. Tujuan utama ini adalah agar kreator kecil bisa mulai menghasilkan lebih awal ya. Tapi tantangannya kawan-kawan tuh harus tetap menjaga interaksi komunitas karena YouTube sekarang lebih menghargai keterlibatan penonton daripada sekedar angka saja. Terus yang kedua, short kini dihitung dengan sistem poin baru ya. Kalau dulu short itu hanya dihitung berdasarkan views ya untuk potensi monetisasi, sekarang YouTube memperkenalkan sistem poin ya, poin keterlibatan. Jadi views saja nggak cukup ya. Komentar, like, share, dan bahkan seberapa lama penonton menonton video itu akan diubah menjadi poin. Setiap poin akan mempengaruhi pendapatan dan juga algoritma distribusi konten ya. Jadi kreator short itu harus mulai fokus ke kualitas konten ya, bukan cuma ngejar viral lewat gimmick aja. Misalnya video yang ditonton sampai selesai itu dan banyak dapat komentar akan lebih disukai algoritma bandingkan video yang ditonton cuma 3 detik dan langsung di skip ya. Ini juga jadi sinyal bahwa YouTube itu makin serius menjadikan short sebagai produk utama, bukan sekedar pelengkap lagi. Yang ketiga, channel yang tidak update selama 6 bulan akan dibatasi fungsinya. Ini salah satu kebijakan yang cukup mengejutkan ya, dan banyak yang belum tahu. Mulai tahun ini, channel yang tidak aktif upload minimal satu konten selama 6 bulan berturut-turut akan dikenakan pembatasan fitur secara bertahap. Fitur yang dibatasi biasanya mulai dari hilangnya rekomendasi otomatis ya, tidak tampil di pencarian, sampai akhirnya tuh tidak bisa lagi menayangkan iklan. YouTube menyebut langkah ini sebagai cara menjaga platform tetap hidup dan aktif ya. Artinya algoritma ingin memprioritaskan kreator yang rutin mengisi konten ya, walaupun seminggu sekali. Jadi solusinya itu adalah minimal satu video dalam 6 bulan. Bahkan konten short atau update komunitas juga sudah cukup ya untuk menghindari penalti ini. Intinya jangan biarkan channel tidur terlalu lama ya kawan-kawan. Yang keempat, AI content harus diberi label otomatis oleh kreator. Tahun 2025 ini, YouTube menegaskan aturan baru tentang konten buatan AI ya. Semua kreator yang menggunakan suara sintetis, wajah buatan, ataupun skrip yang sepenuhnya dibuat oleh AI, diwajibkan menandai video mereka sebagai konten berbasis AI. YouTube akan menyediakan opsi khusus di bagian upload, dan jika tidak ditandai, channel bisa terkena pelanggaran kebijakan. Label ini penting buat menjaga transparansi ya, apalagi makin banyak penonton yang mulai bingung membedakan mana konten manusia dan mana yang dibuat oleh mesin. Buat kawan-kawan yang sering pakai teknologi AI, jangan anggap remeh ya, karena satu pelanggaran bisa berdampak ke performa channel dan monetisasi ke depan ya. Yang kelima, komentar dan like dari bot kini langsung dihapus otomatis oleh pihak YouTube ya. YouTube kini makin canggih dalam mendeteksi interaksi palsu gitu ya. Komentar dan like yang berasal dari bot ataupun aktivitas yang tidak wajar akan langsung dihapus secara otomatis ya, bahkan sebelum kreator itu melihatnya. Dulu banyak yang main licik ya,
beli komentar ataupun like untuk menaikkan engagement. Tapi tahun ini YouTube meluncurkan sistem pendeteksi berbasis pembelajaran mesin untuk membersihkan interaksi palsu secara real time. Apa dampaknya buat kreator? Kalau kawan-kawan terlalu sering menggunakan jasa interaksi palsu, channel bisa dianggap tidak organik ya, dan masuk kategori spam. Akibatnya, algoritma akan menghindari menyarankan konten ke channel tersebut. Artinya, mulai sekarang, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Fokus membangun komunitas yang asli jauh lebih menguntungkan dalam jangka panjang ya. Jadi kawan-kawan, 5 kebijakan baru YouTube di tahun 2025 ini bukan sekedar aturan ya, tapi arahan baru kemana platform ini akan berkembang. Dari sistem monetisasi baru ya, penguatan short, hingga cara YouTube memperlakukan konten AI dan interaksi palsu. Semuanya mengarah ke satu hal, yaitu kualitas dan keaktifan kreator. Kalau channel ingin bertahan dan berkembang di tahun ini, kawan-kawan perlu adaptasi ya, pelajari sistem baru, konsisten berkarya, dan yang penting, jaga interaksi yang asli dengan penonton. Kalau video ini bermanfaat, silahkan kawan-kawan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.